Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang, sekaligus Ketua Takmir Masjid NH Akhidal Karim Ustaz Dr. Af Al-Hajj, Sarjana Hukum, dan yang kami hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan Kepanjen, jangan sampai keliru Kelojen, dan juga Bapak Ibu semua warga jamaah baik Muhammadiyah maupun Aisyah dari ranting-ranting sekecamatan Kepanjen, kata keliru. Dan juga ini ada yang ganteng-ganteng ini IMM, masa depan Muhammadiyah ada di mereka nanti 30 tahun lagi. Kata buyar apa kata terus ya iku sing lurus wis. Nek kata buyar do sampean tanggung jawab pada Allah nanti. Kami sudah sampaikan ancaman ini pagi ini ya toh, berarti bebas, tanggung jawabku bebas. Nyampe rono estafet dakwah sudah saya sampaikan ya Allah. Nah, karena yang datang ini dari ranting-ranting banyak, saya yakin walaupun tidak ada absennya, saya akan bertanya kepada dua ranting. Satu ranting dari Aisyah, satu ranting dari Muhammadiyah. Yang double ranting dengan PCM buatan bareng jawab. Yang double dengan cabang apalagi sampai di PDM buatan bareng jawab. Yang jawab harus orang ranting. Boleh ranting yang terkenal, boleh ranting yang barusan lahir, monggo, tidak masalah. Ranting Muhammadiyah saya minta satu ngajung. Harus gede apa bagus rahasia. Biar nggak buka ini. Ranting Muhammadiyah. Sing turun partai kenal wae. Buri kayak iku peluke pakai kopiah Muhammadiyah. Satu. Yang Ibu Aisyah Sukarelawati satu saja. Ayo salah setengah bolu ini. Oh ada doorpress-nya. Wah, tadi pesen tak kawan doorpress kok bareng. Ibu-ibu satu. Nggih, niku nggih. Yang jilbabnya abu-abu magenta apa itu ya warnanya ya. Oke. Baik. Lady first, perempuan yang pertama jawab. Pertanyaan saya, boleh langsung persis dengan anggaran dasar, boleh hanya substansinya, tidak apa-apa. Karena bukan sekolah. Kalau sekolah harus persis seperti anggaran dasar. Muhammadiyah itu apa? Gerakan amar ma'ruf nahi mungkar sudah. Gerakan amar ma'ruf nahi mungkar sudah. Bapak Muhammadiyah yang berkopiah Muhammadiyah setuju atau mau nambahin? Enggak. Terima kasih. Muhammadiyah adalah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu sesuai anggaran dasar nomor 4. Tetapi substansinya sudah benar. Muhammadiyah itu gerakan dakwah. Yang namanya dakwah itu ngajak. Ya, ngajak kemudian setelah mau diajak dibina. Bukan dihina. Ya, opo konse koyo ngono. Sirik sian. Jangan dihina. Rasulullah tidak pernah menghina orang-orang kafir Quraisy kecuali memang itu bunyinya wahyu. Dan kalau di mulut Rasul saya nggak pernah menghina orang siapapun orangnya. Jadi nanti kalau misalnya menghadapi ini ada perbedaan pendapat di antara kita, ya wajar, biasalah orang urip.
seneng rawon, seneng pecel ya. Nah sehingga kalau misalnya tadi ini garis perjuangan dakwah kita untuk setahun sekali itu 2 kali stadion Kanjuruhan. Ono sing ora manut wis ben. Nanti sejarah akan mencatat. Pak, di tempat sampean apa enggak ada seperti ada. Stadion dalam Gajayana itu wajahnya Muhammadiyah mulai tahun 54 ya enggak salah. Saya belum ada. Ya. Itu markasnya PCM, tetapi wajah PDM nunut di situ. Sebelum punya Kanjuruhan, Kanjuruhan apa? Suhat itu gedung Krida Budaya itu dikelola PCM Lowaru, tapi wajah Muhammadiyah PDM ada di situ. Jadi ada 2 tempat besar yang itu menjadi wajahnya PDM Kota Malang. Maka yang berceramah di sana paling tidak ono sing manut ora, sepenting dipasang di situ tokoh nasional. Karena wajah Muhammadiyah dipertaruhkan. Jangan sampai nanti ceramah selama 20 menit khutbah tak satu pun dalil dalam bahasa Arab maupun hadis dalam bahasa Arab yang dibacakan. Semuanya terjemahan. Koyo-koyo jamaah ini kan sing ngerti Arab blas atau anti Arab. Ini kan gerakan yang tidak benar ya. Nah, sehingga kalau kita masuk ke tema sekarang masuk. Dari sini sudah paham contoh ranting yang Muhammadiyah dan contoh ranting yang sama. Sudah ngerti Muhammadiyah itu apa saja. Nah, sekarang tinggal dipertegas. Jadinya idalan. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam penjelasannya As-Sunnah ini tidak semua sunnah al-bid'ah tidak bisa, tidak boleh digunakan. Jadi gerakan dakwah kita ini isinya amar ma'ruf, ngajak orang baik, ngajak orang sholat id, ngajak orang kajian. Tapi juga nahi mungkar. Nahi mungkarnya nanti kalau supaya efektif itu butuh kekuatan politik. Maka warga Muhammadiyah tidak boleh politik, tidak boleh anti politik. Kalau ada teman yang tertarik dalam dunia politik untuk berdakwah melalui sistem pemerintahan yang ada, sistem bernegara yang ada, ojo dibully. Justru diberi kesempatan luas, kemudian kita bisa ikut. Saya mau kasih contoh konkret, nanti bisa dicek ke kepala sekolahnya. SD Muhammadiyah saat itu dulu di depannya itu ada gorong-gorong ambles kena pohon, akarnya pohon. Surat dikirim kepala sekolah sampai ganti ping telu kepala sekolah, nggak ada jawaban. Kemudian ada teman kita yang mohon maaf saya sebutkan partainya, tetapi kemudian kena musibah. Saya melebu penjara ya kalau 45 anggota Dewan Kota, yang 41 masuk penjara, yang salah satunya tetap mantan Ketua Mas Tanjung, sahabatku dalam berdakwah. Salah mau boleh jadi, gak ada salah mas. Aku mau rapat di sangoni aku karena camu yo tak tanda tangan, tak pikir iki sangu toko sekretariat. Tiba bukan, iku sangu toko apa Anton, akhirnya dianggap suap. Apa Anton toko duit dewi bayari dewan iku nang rapat dan Mario, ojo bulet tae. Anggarannya segera untuk bikin aspal, ditangkaplah Pak Anton bersama 41 orang yang tanda tangan terima. Yang tidak masuk karena urusan partai, urusan yang lain-lain, 4 orang tidak masuk, nggak melok tanda tangan, selamat. Piro duite? 12 juta, 10 juta, 7 juta ditangkap karo KPK. Gendeng orang ini. Sementara yang miliaran yang ada lenggang kaku. Nahi mungkar kita kurang kuat. Nahi mungkar kita kurang kuat. Yang sangat kuat itu di era PP-nya Pak Din memang. Ketika itu dikelilingi orang-orang yang memang paham tentang situasional dan memang mereka bergelut di bidang itu. Beberapa undang-undang yang sudah diketok palu dibatalkan oleh negara. Undang-undang minerba, undang-undang tata air itu bukan hanya Pak Din ya, ini sebenarnya ya kelompok lain juga berjuang itu supaya nahi mungkar ini, undang-undang ini menghabisi kita nanti. Air kita yang punya kita harus mencari izin ke negara, sumur-sumur kita yang di tanah kita sendiri ya, ini kalau tidak diatur ini sumur izin ke negara loh, ini bisa aku harus bayar pajak PRBBP untuk apa itu. Nah ini kacamata nahi mungkar itu sampai ke sana.
Sehingga jangan sampai hanya karena beda apa gitu nanti justru nahi mungkarnya terbengkalai di tempat kita berada. Penting sekali untuk dipahami ini. Nah, kemudian dasar sumbernya adalah ada tajdid. Tajdid ini pembaharuan dalam akidah, kembali ke yang lama, ke yang asli, tapi dalam memahami kehidupan, konteks kehidupan, keselamatan kehidupan, pemanfaatan kehidupan boleh berubah. Silakan memanfaatkan apa yang ada digunakan untuk berdakwah, semua boleh. Seperti teknologi yang kita sekarang ini, zaman dulu nggak ada, sekarang boleh. Berkemajuan, bukan anti kemajuan. Ya. Dan kita pernah dulu beberapa tahun yang lalu oleh teman-teman Salafi, yo anggota JMM sing Salafi, itu di sebuah masjid ilmu hisab kita yang mengamali tidak pakai ruqyah, pakai hisab dikatakan bid'ah. Saya dengan agak marah karena diberitahu tampilnya nanti di Ramadan pas jadwal saya mohon izin waktunya ditambahi 10 menit. Akan saya jelaskan semua tentang ilmu hisab itu sepanjang kemampuan berpikirnya jamaah secara umum. Jadi tidak detail spesifik, apalagi sampai ke rumus. Enggak selesai. Dasarnya Quran dan As-Sunnah pula. Maka ujung-ujung tombak dari Muhammadiyah, gerakan dakwah Muhammadiyah, ujung tombaknya itu siapa? Ujung tombaknya itu satu, dai-nya, mubaliknya. Nomor dua, pimpinannya. Mulai ranting sampai di tingkat pusat. Itu adalah para duat. Mereka berdakwah, mendakwakan Quran dan As-Sunnah supaya bisa ejawantah membumi, tidak awam. Di awang-awang dong. Sudahkah banyak terbukti? Oh banyak, sekolahan, rumah sakit, panti asuhan, ya, panti jompo. Dan gerakan kita memang gerakan sosial, bukan di gerakan politik. Ini adalah pilihan para pimpinan, para orang-orang pinter yang bermusyawarah. Lek nggak setuju nanti dibatalkan di musyawarah berikutnya 5 tahunan. Ya, setiap muktamar apa yang keliru akan diluruskan. Jadi gerakan kita ini benar-benar ya alhamdulillah, orang lain takjub kalau orang di dalam tidak takjub, wajar. Omahe wapi, ngomong ngene wapi, tapi wong delok masyaallah Mas sampean, masyaallah Mas. Tasbih terus. Menyebut asma Allah karena hebatnya. Sing di jero, hebat opo, anu, lha iku dijanu ngene anu iku. Ketika kita ingin ngoreksi apa yang terjadi di tubuh ini, tidak perlu sambil marah, tapi bawa alat untuk mengoreksi itu apa? Kalau wajah ya apa? Oleh marah-marah kedule, kenal-kenal wajah bisa luka. Kalau yang luka wajah gampang ditandani, lek luka hati tafrik nanti. Mula Muhammadiyah wangil, ora ono bayarane. Bener ya wis kudu ngono, dadi pimpinan manut bener. Keliru wis ngene kabeh wis bener ana sing ngene ya. Lalu ukurannya apa? Pokok kita sebagai pimpinan sudah sesuai Quran Sunnah dan kaidah yang sudah disepakati bersama dalam bermuhammadiyah terus. Jangan berhenti. Kalau nggak suka dengan apa yang nggak sukai? Apanya yang tidak disukai? Sebutkan. Ayo adu ilmu, bukan adu otot. Atau otot menang ring, ono bayarannya. Ya kalah oleh bayaran, menang apalagi. Tapi kan Muhammadiyah didirikan bukan untuk itu. Ya. Tujuannya untuk apa tadi? Tujuan Muhammadiyah ini terwujudnya masyarakat kita yang sebenar-benarnya. Dan yang bercita-cita kuat untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya bukan orang-orang laki, bukan sampean kalau saya, bukan. Tetapi ibu-ibu. Sebenarnya acara yang sifatnya resmi lalu mesti nyanyi nih ibu-ibu Aisyah karo nyanyiane Muhammadiyah beda gitu. Aku ngrungokno lagune Muhammadiyah iso turu karena himne. Tapi lek ngrungokno lagune ibu-ibu Aisyah, pencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Cita-citane mak-mak itu kepingin Islam menjadi membumi dalam bentuk bukan negara tetapi masyarakat Islam sejati. Nah sekarang
Masyarakat Islam itu tinggalnya tentu di RT-RT, di RW-RW. Kalau di kabupaten berarti tinggalnya di RW Pedukuhan, RT, RW Pedukuhan, lalu kelurahan. Kelurahan lalu jadi satu kecamatan. Kan gerakan kita dari bawah. Tetapi bagaimana bergerak itu diputusi dari atas supaya seragam. Kalau sudah seragam itu wong liya delok wedi. Gerakannya sangat kompak, sangat sulit dimasuki orang luar. Itulah Muhammadiyah. Siapa yang bermain-main dengan Muhammadiyah bener mang walate ono iku. Tapi bukan bentuk khurafat kayak niku nggih. Ndak begitu. Tapi misalnya ada contoh-contoh kasus memang yang mereka hanya nunut pamer pinter, pamer ganteng, pamer ayu pas waya ono pemilu. Begitu jadi kalau emang dia kader, telepon nang pimpinan cabang, telepon nang PDM, Pak, saya alhamdulillah berkat doa dan dukungan jenengan sudah di kursi dewan, mohon petunjuk berikutnya. Itu maksudnya peluang kalau ada hal yang minta dibantu kepada anggota dewan itu dipersilakan. Dan kita alhamdulillah duduk kelompok organisasi sing delap. Apa delap itu? Jaluan. Alhamdulillah nasi Jawa. Tak pernah kita kemudian memberikan kesempatan ini seluas-luasnya untuk Dubai menteri ini kalau dia lalu kemudian ngemis. Tidak ada. Kalaupun terpasang ngemis itu hanya informasi, nggak jalur secara seperti dulu Pak Ajir kita jadi mendiknas. Tolong masjid Nuha, aku keliru ngebutin Nuha, NH saja nih. Waktu itu Nuha nyebutin. Begitu mau ke sini beliau diangkat jadi menteri koordinator PMK. Ya wes gak duwe dana untuk ke sini. Minta maaf. Walah langsung dalam masalah aku. Maksud saya tidak hanya dari dana itu, tapi kan tangannya banyak nanti yang terlibat dalam dunia beliau. Dan bisa minta tolong yang pertolongannya itu bukan gratifikasi, bukan. Sehingga benar-benar Allah belum takdirkan terjadi. Nah jadi tujuan kita ini Masya Allah bayangil. Mengapa kok tidak menciptakan baldatun thayyibatun waratun ghafur seperti di Muqaddimah? Saya pernah baca Muqaddimahnya anggaran dasar. Di anggaran dasar itu Muqaddimahnya kita disuruh wal tangkum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, wa ulaika humul muflihun. Disuruh berkelompok, berorganisasi untuk berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, ngajak kebajikan kepada banyak orang supaya hidupnya bahagia. Maka bahagia tidak mungkin, sukses tidak mungkin tanpa ada orang diajak baik lalu nurut jadi orang baik. Seperti sekarang ini, dakwahnya lagi turun. Ketika kita ngajak baik orang itu kebetulan ajakan baiknya bertentangan secara diametral dengan keputusan politik pemerintah, dianggap sebagai penghambat pembangunan. Kalau itu dilakukan oleh pejabat, besok ganti. Jadi balik ke zaman Orde Baru dulu akhirnya. Yang sekarang ini putus asa mboten, cari jalan lain. Kita seperti air, buntu neng kene ya milih golek dalan. Dan selalu jalannya melalui bawah. Tidak ada air yang ketika ingin mencapai tujuannya itu dia ke atas, tidak ada, ke bawah. Kita coba, kenapa kok begini? Awake dhewe njaluk api kok karo Gusti Allah diwehi kaya ngene keadaannya. Ya. Seakan yang punya putra sebaya anak saya barusan lulus 2-3 tahun atau di wisuda saat pandemi kemarin, semuanya kangenan golek gawean. Tapi yang cerdas, saya bilang kepada anak saya, lek dadi wong sugih ojo berharap jadi pejabat. Jangan, engko musuhan karo bapakmu kon. Ya. Lek pengin dadi wong sugih dadi pedagang. Maka kalau sudah jadi pedagang, jalin sahabat sebanyak-banyaknya. Lalu dari situ kamu bisa memenuhi kebutuhannya, mulai dari rambut sampai ujung kaki. Nah, yang paling pantas karena kamu sarjana, dodol laptop, laris manis no. Kalau ada kasus baru kamu tuh laptop pasti butuh. Gak butuh kok main ala Pentium 4.
Sekarang ini sudah zaman yang begini. Nah, kalau itu banter puteran tiruan wong Cina oleh bisnis. Bati titik tapi jumlahe wakeh. Bukan bati wakeh ping pisan mari ngono gak ono sing tuku, stres kon Joko tuku karo sing teko. Ya Bi, siap Bi insyaallah Bi. Pokok rasane walaupun bayarannya durung akeh. Mari ono duit bayaran Bi, tak tokono kopi. Senengane kan kopi Amsterdam. Apa kopi Amsterdam? Apel Gading, Tirtondo, Sumber Mancing Etang, Dampit. Kopi ini teruji secara dunia. Roy bagus. Aku tahu sekolah pertanian menengah atas Lambau. Ya, nyambut gawe di kantorku ijazah durung metu asli nggak tuku aku. Ijazah durung metu sing diterima ning kantorku iki sampai pensiun. Jadi 1 bulan kemudian dapat gaji pertama, saat itu pula ijazah saya terima. Zaman itu si usul kono dipesen negara, dipesen pabrik, ya arek-arek SPMA, sekolah pertanian atau sekolah peternakan. Sekarang itu tinggal cerita, karena sekolahnya dibubarkan negara. Ayo ini kaitan nahi mungkar, ayo mikir. Iki kira-kira dadi karepe dhewe sekolah memproduksi tenaga brilian dan pilihan ini apa by design Bu Yare? Jangan kau mulai pikiran ini. Silakan bingung dhewe. Boleh bingung ya anakku. Tidak akan saya beritahu, silakan bingung. Dalam mangkel saya, ayo podo bingungi karo aku. Kenapa negara membayari sekolahnya memproduksi penyuluh pertanian, peternakan dan seterusnya bubar. Lalu ada kebijaksanaan, sekolah itu ya harus di bawah Dignas. Masing-masing stakeholder kementerian itu nggak boleh buka sekolah sendiri kayak zaman biyen. Maka kebutuhan secara teknis tidak tahu Dignas, yang tahu ya masing-masing Kementerian Kehutanan, Pertanian, Peternakan. Mereka yang tahu butuh berapa tenaga lapangannya. Tapi gak bisa diajukan, diatur menpan. Kelas saya PCM ngomongnya gini malah. Ayo mikir ini, siapa yang punya teman-teman di partai ya diajak mikir. Ya, ini kudu dibalekno kaya biyen. Supaya nanti tenaga di lapangan itu tidak diganti oleh digital. Pendidikan sekolah diganti oleh digital. Muwajahah ini perlu antara guru karo murid. Ya, ngaji itu tidak bisa hanya dengan digital. Terus kiai Google. Kalau sudah ngaji baca Al-Quran, kudu ketemu guru. Muwajahah, delok bagaimana mulutnya mengucapkan shad dan shin, bedanya seperti apa. Maka seperti ini. Kalau nanti masyarakat Islam ini terbentuk misalnya, salah satu cita-citanya ibu-ibu itu untuk membentuk masyarakat Islam sebenarnya itu dibikinlah keputusan dari BP Aisyah. Sudah digaung-gaungkan mulai 1984 Pak. Ide ini, tapi masih ide. Tadi kemudian diputuskan oleh BP Aisyah bikin Korea Thayyibah. Biar ibu-ibu yang bikin Korea Thayyibah, apa caranya bapak-bapak yang mengisi kajiannya dan bagaimana membuat Korea Thayyibah. Gitu. Dari sanalah kemudian kerjasama ini terus menciptakan masyarakat Islam yang sebenarnya dalam satu Korea Thayyibah. Desa yang sejahtera lahir dan batin. Cirinya apa? Desa itu gotong royongnya dalam urusan duniawiyah luar biasa. Contohnya apa? Centelan sayur. Kalau teman saya di pageri TK apa itu kalau hari Jumat buka terus saulan pisan centelan sayur isinya no sayur, no tempe, no tahu, no ndok, no. Pokoknya kok boleh uang iso langsung masa itu untuk dijadikan lauk. Berasnya disepakati, berangunan perlu beras, enggak perlu sayur aja Pak, oke. Kita bantu. Duit itu kok bapak-bapak, ide itu kok ibu-ibu. Yang praktek di lapangan ibu-ibu, bapak memu toto. Baik, bapaknya kalian melok, untuk cah ibu-ibu dong. Nah, viral kan? Gitu. Nah
kalau ini kemudian pekerjaannya menyentuh zuhur, biar pos, kabeh wudu, ayo kabeh sholat zuhur. Kalau nangka wedok di setiap korea itu, di setiap desa itu, di setiap ranting itu, maka masjid Tawang Mangunrejo zuhur lihat kegiatan ngono iku gak oleh masjidnya terus komplang. Karena pernah ada kejadian kegiatan dipusatkan di sekitar masjid. Wah, sholat ibu-ibu gak ono sing ono blas. Terus aku jawabin, "Pak, ibu gak ikut KPM." Kau sanjahe gak usah. Yang penting agane wis pas waktu, komate yo pas waktu, lek kame lo wong iku. Nah, kurang 5 menit Pak. Untuk mencapai tujuan itu tentu tidak mudah. Maka dirinci di dalam anggaran dasar Muhammadiyah pasal 7 ya, bagaimana mewujudkan ini. Diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Semuanya apa yang bisa dikerjakan dengan kehidupan ini semuanya diarahkan dalam rangka menciptakan masyarakat Islam sebenar-benarnya di kampung kita. Kalau kampung kabeh ngono otomatis baldanya bisa, negara ini bisa. Karena di kampung-kampung orang-orangnya semuanya berisi seperti itu. Lupa lah angin Pak, iya. Sekelas yang dituruni wahyu saja 23 tahun, 22 bulan, 2 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ya. 22 tahun dibulatkan menjadi 23 tahun. Rasulullah dakwah di Madinah jadi kota yang penuh berkah. Di sana terpancar sinar dakwah ke seluruh dunia 23 tahun. Pakai hijrah dari tanah kelahirannya karena nggak cocok, dimusuhi terus. Golek panggonceng aman untuk dakwah. Lah dakwah kita di sana nggak aman. Mana ada gangguan dakwah kita di sini? Nggak ada. Dakwahnya Muhammadiyah maksud saya. Lek terus gak berhasil berarti gak ono sing dakwah, akeh sing turu, bar salat mulih. Iku kalau urusane Pak Anto BCM, zaman Pak Roh iku urusane Pak Roh BCM. Kalau semua masing-masing orang bercita-cita memperbesar dan memperbanyak rantingnya, itu pasti beda hasilnya. Untuk mendirikan ranting itu minimal berapa orang kumpul? 15. Pak Komandan ini ngai. Waduh, 15 orang boleh punya NPM, boleh akan punya NPM. Tapi jika ada 15 orang, satu tidak mau punya NPM dipertanyakan. Kenapa kok gak gelem? Oh gak duit kok bayar selawe. Kalau duit Pak, urunan. Saya mau 10 tadi itu biaya yang situ. Kalau tempat saya kotak takmir kas sosial ada berapa? 2 juta Pak. Kas sosial itu bantu wong loro, bantu wong mati, bantu anggota sing kate punya NPM gak di duit. Ono selawe. Enggak jadi Pak, kalau ambil kas masjid enggak jadi punya Pak. Lah ngono aja gentleman. Diancam pakai kas masjid baru mau. Maka kita lihat apa yang sudah kita lakukan dengan 14 macam ini. Usaha mencapai tujuan Muhammadiyah dirinci dalam ART pasal 3 ada 14 usaha. Kita lihat secara cepat ya. 1, menanamkan keyakinan, akidah. Ya. Kemudian menyebarluaskan ajaran Islam itu kepada kehidupan dengan berbagai aspek kehidupan yang ada. Jadi kalau baru pertama berdiri ya dibahas tentang akidah-akidah itu supaya mantap. Ya, tidak ada ceritanya kemudian ya nuwun sewu ada satu wakil ketua PDM Pak Rof, tidak perlu saya sebut namanya off the record. Orang tuanya meninggal tahlilan 7 hari 7 malam. Sementara Pak Agus ini pernah ditinggal mati bapaknya tahun 1985 di remaja masjid. Karena saya usianya waktu itu 85, aku kelahiran 64, 21. Saya sudah minta tolong takmir yang Masjid Al-Amin membackup saya dalam pidato pelepasan jenazah bapak saya. Bahwa tidak ada selamatan seperti yang dikerjakan di warga sekitar.
Tetapi doa saya setiap hari minimal 5 kali bersama keluarga saya. Setiap selesai sholat 5 waktu. Minimal. Mulai kapan? Mulai hari ini sampai saya sendiri mati. Berani, berani. Sepenting sampai nggak lama karo sing tuwek. Ya misalnya kalau Imam Tahlik, kok jadi lama. Kalau lama bahkan nggak diadab. Maka adab harus dahulu dari sebelum ilmu. Untuk ilmu lagi diadab, balik diadab, bahaya. Ya. Nah itu ajarkan lagi. Lalu memperdalam, mengembangkan pengajian ajaran Islam, berarti kajian ini untuk mendapatkan kemurnianan dan kebenarannya. Untuk mendapatkan murni dan kebenaran berarti tugasnya majelis haji. Di ranting cukup masarnya. Ini putusannya tarjih, harus kita taati. Bagian dari ati'ullah, ati'ur rasul, wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu kalau Muhammadiyah ya PP Muhammadiyah. Urusannya dengan dalil-dalil fikih ya tarjih. Ya urusannya dengan zakat lah iso ya ojo zakat nang tempat lain. Dulu saya muzakirnya BMH. Tapi begitulah sismu lahir. Ya leren aku BMH, sorry bos. Foto dulure aku lahir di kene mosok gede nono. Maka ya oke, silakan dipakai di Dewan Syahadanya lah semoga malam monggo. Tak dukung bukannya dengan otak tapi dengan urunan, walaupun pensiun tetap urun. Dua pensiunan piro karo golongan 4. Ono golongan 5, ka ono ka tetap ikut. Itu bentuk ketaatan ya kepada pimpinan. Pimpinan ini keliru. Tidak perlu saya sebarkan di pengajian, tak perlu. Jabri, keliru nih Pak, secara teknis di bla bla bla. Keputusan sekarang ini tak jabri. Kalau ada yang bahaya, waktu masih Pak Adit dulu karena juga kenal akrab beliau sama-sama pemuda dulu, tak jabri. Ono bahaya di sini Pak, pelan. Tolong konsolidasi ke bapak-bapak pimpinan. Ini kalau enggak nanti bubar ini negara ini. Jadi maka style pimpinan ketika sudah nahi mungkar itu tergantung ya ademi hati, tergantung manajemen kolbunya bagaimana menyampaikan kebenaran. Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, sedekah, hibah dan masalahnya, meningkatkan harkat martabat, kualitas SDM sehingga berakhlak mulia. Kualitasnya tinggi dan akhlaknya mulia. Sampaikah itu hari ini? Ada beberapa murid-murid kita di sekolah-sekolah itu ada seperti itu. Saya tahu karena tonggoku gak sekolah Muhammadiyah gak kira sholat. Jadi sholat Pak, bapaknya gak sembahyang. Greget empol tapi dengan greget itu bukan mangkel, misuh apa meneh, ndonga. Didongane bapaknya ben katut anaknya. Anak-anaknya sholatnya tekun, biasanya gak sembahyang sekolah nang SMK Muhammadiyah kuno. Muridnya Pak Arif SMK 1 Galunggung. Alhamdulillah. Ya, memajukan memperbaiki pendidikan ini tugasnya Dikdasmen ini, penelitian dan seterusnya. Di Universitas Muhammadiyah mana sudah belajar bikin roket untuk bukan roket air ya bukan, tapi bisa diisi mesiu dan kemudian bisa diisi hulu ledak. Muhammadiyah sudah bisa bikin itu. Kalau sudah bikin rampur rasa dikai dana iso kerjasama karo Pindad itu iso karena sudah bisa kan. Mobilnya kondang lagi itu tahu ngangkut Pak Din dari Bandara Sidoarjo diangkut nang SMK Mutu lalu kita tuh di situ pakai mobil bikinannya saat turunnya Jokowi memasarkan mobil SMK hebat. Nah, langsung 6. Memajukan perekonomian, kewirausahaan. Nah, sekarang di era sekarang BP ini ingin UMKM sebanyak-banyaknya. Dan itulah yang bisa mempertahankan tingkat ekonomi kita itu tidak turun. Mereka yang UMKM gak tahu utangan pemerintah. Hari inilah semua baru bisa membeli 1 juta Pak di Kota Malang, tidak tahu kabupaten. UMKM di masing-masing cabang itu lalu punjere mana di masjid. Jadi warga jamaah ranting yang mencintai masjid menjadi pedagang kurang modal dimodali karo lasismu utang tanpa bunga bayarnya 10 bulan.
tanggung renteng. Jadi kalau di masjid itu misalnya ada 5 orang tanda tangan bareng, situ nyantol gak nyaur, berkat berikutnya tidak akan dapat sak masjid itu gara-gara 1 orang. Ya apa isine? Ya iki ngutangi iki, utangnya juga tanpa bunga. Bulat ruwet Pak, aja nongko di panitia zakat setempat pasti ada malah pada lasismu. Iku dijono tadi gorimin disauno. Coba kan ku apa kakiriku. Ada orang susah dibantu temannya yang tahu kesusahannya, masya Allah. Nomor 7, meningkatkan kualitas kesehatan tugasi rumah sakit ini. Kemudian memelihara, mengembangkan daya sumber daya alam, lingkungan untuk kesejahteraan. Dan ini perlu dikoreksi yang ini. Saya nggak sekali soal muktamar aku nggak tahu tadi PDM. Yang nomor 8 ini yang harus dikoreksi. Sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan. Itu kesejahteraan lingkungan yang harus diberi kata-kata yang terukur. Terukur pakai amdal berarti. Jadi kayak soal alas dengan alasan ini mau ada kalau babat alas. Bahaya lah kalau caranya. Ya, politik bisa masuk ke sini untuk bikin pengaruh itu ART ini sama ketika tidak melanggar ART Muhammadiyah. Wow, kalau ilmu ini beda, caranya menarasikan beda, bahaya. 10. Keutuhan bangsa, berperan dalam memelihara keutuhan bangsa, berperan aktif dalam kehidupan bangsa negara, politik berarti. Dan yang 11 ini saya beri kuning, membina, meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan. Berarti nambah jumlah dan nambah kualitas gerakan. Saya sudah tidak sesuai dari dulu pertama kali masuk Muhammadiyah. Sepenting gak perlu akeh-akeh, sepenting bermutu. Boleh akeh terus beta tok ya apa? Loh, akeh yang tidak beta apa caranya, Pak? Bikin yang banyak tapi tanpa beta. Masa gak iso? Iso lah. Ayo dimulai, angel-angel memang. Sebab bilang dakwah itu gampang. Rasulullah taruhannya nyawa. Ya, yang penting tadi itu bujuk rayunya yang harus maut, namun yang keras-keras tadi itu ya ojo dengan kekerasan, tapi dengan bujuk rayuran maut. Misalnya sebagai penutup nih, gimana Pak bujuk rayu maut itu maksudnya? Awal sekali jadi ketua takmir tahun 90 saya. Ketika awal kali belek sapi, itu minta tolong orang-orang yang saya duga bisa belek sapi, dan kebetulan kanggo sebelah warga Nadiin. Tak jadi tolong, bukan kok gelap. Alasannya orang iso, memang orang iso. Tadi saya nggak perlu sakit, si sakit putih. Waduh, saiki yo telat Mas. Kan mereka semua di RPH. Waduh, kita coba kenalan Blantik. Penghuni panti asuhan bareng, kulo saged Pak. Singkat cerita, di Bondo, dijiret sapi iku nggih cara wong Jawa glempok tak beleh. Dari sel belen itu kan yang di sebelah tidak hanya sapi tapi juga ada kambing. Tolong das kambingnya jilulu mungsuh iki, mungsuh dakwah. Itu teman berpikir. Tapi karena aku dimungsuhi, tak rayu mbak aku tak sokok ndak wedhus meneh senyum ketemu aku. Ya wedhus. Kan itu kalau dalam anu Jawa itu lek dikai sikil kaya iki bawahanmu ae dikai sikil. Tapi lek kepolo kan dikai ndase wedhus, merasa dimulyake, kei meneh ketemu senyum. Dan akibat berikutnya apa? Saya diterima jadi mudin di kalangan orang NU di bareng tok. Kalau di Keluar Bareng, kalau dipanggil saya itu mudinnya tidak dibayar. Kalau diberi insentif pemerintah kan cuma 300, penggaweannya wangel. No mati 5, mudinnya kudu keliling, jaluk bareng, ledeh. Maka PCM harus katakan pelatihan mudin nanti ya. Tiap ranting, tiap masjid, terutama masjid di situ pasti ada imam sholatnya, imam sholat tadi mudin harus. Ya. Mengembangkan sarana prasarana sumber dana untuk mensukseskan gerakan. Lahirlah Sismu dari sini. 13 semoga upaya penegakan hukum, keadilan, kebenaran, dan meningkatkan pemberdayaan terhadap masyarakat. LBH-nya Muhammadiyah lahir di sini. Dan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah. Jadi tidak harus dari 14 ini. Kalau ada hal baru silakan.
Itu kreativitas silakan. Yang penting aneh Quran Sunnah kaidah yang ada tidak bertentangan. Kalau sampai bertentangan, duduk bareng, ngopi bareng, ya apa iki enake? Diomongke bareng. Sehingga kalau sudah keluar dari tubuh redaksi, wareng saya koproyo. Ya Allah ala jamaah. Pertolongan Allah tergantung kompaknya jamaah. Ya. Stadionnya luar biasa. Walaupun saya belum sampai hari ini belum berani nang Kanjuruhan. Muridku mati kepidak-pidak ning kono, murid ngaji. Perayaan ono sing sunatan, sing nyunat dokter Satra jamaah saya depan masjid. Dokter RSI. Le engko le naik kelas, iku kan tidak karo ulang tahunmu. Lek gelem tak sunatno, engko kon le nonton Arema, musuh Persebaya waktu ya. Tak kancani karo ibumu. Engko lungguh VIP orang ndek iso. Ya Pak, mau Pak disunat. Berangkat. Iki sing spesial ini yang bikin aku gemeter. Mergo muridku ngaji. Sampai di sana nonton bal di tribun paling tinggi sama bapak ibunya, terus kena asap, areke ditumbuhi bapak ibu ben gak kelepukan, biar pingsan tapi tidak mati, bapak ibu bisa mati. Dugaan saya begitu. Bapak ibu bisa mati, sopo ketika bekal. Mbak saya ke kawannya aku, delor eling udah tinggi, ketoke keren tapi gembeng kami. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Tadi saya sampaikan Stadion Gajayana itu adalah mercusuarnya Muhammadiyah Kota Malang sebelum ada gereja budaya. Di sebelah Stadion Gajayana itu namanya ada lapangan simpang balapan. Simpang balapan ini dikelola 3 tamir untuk mendirikan sholat id dengan komunikasi dulu dengan pihak cabang. Dulu sebelum saya jadi ketua cabang itu 2005. Kata saya tanyakan, kata di CJ kenapa oleh sholat Idul Adha kan jamaah ngedidin ning jero kan tidak ada yang pulang. Beda Idul Fitri semua pulang, masjid apa stadion itu apa nggak cukup. Tapi begitu ini Idul Adha, bocor dewi tidak bisa Pak, kita sudah bla 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 sudahlah. Oke, suatu saat tak bikin undang Pak Amin ya. Waktu itu wakil ketua cabang saya usul ke ketuanya Pak Taufik, Pak jadi satu tidak bisa masa aku seniki begini itu. Saya usul bagaimana undang Pak Amin Rais itu tahun 96 menjelang reformasi. Top-top Pak Amin. Lu siapa sih ngubungi saya? Tanggung jawab. Saya punya usul maka saya harus melaksanakan usul itu. Kalau tidak ada yang Bapak tunjuk atau Bapak-bapak yang lain yang berkenan, ya wis, nek ngono sampean karo bendahara. Nanti kalau butuh-butuh duit enggak bingung, berangkatlah ke Pak Amin. Jadilah Pak Amin khutbah di situ dan luar biasa tercipta tidak sengaja bid'ah baru. Bid'ah wis baru, tiga baru apa itu? Stadion kan bunder gini, bikin imamnya rodok merene. Segini kosong, saking akeh wong, imame di kene salat, makmume di sebelah kulone. Wis gak iso, wis gak ngomong, wis gak tangan aku. Emang soalnya dilarang. Kayak begitulah ini, begitu jadi pimpinan, aku ketua panitia. Kenapa Agus? Gusti Allah ora sare. Ojo di justice, mereka jangan dihukumi, biar Allah yang hukumi. Harapan kita sholat mereka seneng kulone Pak Amin tetap sah karena beliau nggak mau diimami, pingin jadi imam dewi. Sing diwaca surat Ibrahim, ya surat Ibrahim itu, masya Allah. Pimpinan yang ini gelo kudune, yo utai oke secara duniawi ya, produk luar negeri tapi Al-Qurannya juga oke. Dan akhirnya ya sampai saya ini jalan terus. SMK Muhammadiyah ngadakan boleh Pak, boleh, pokoknya peserta nih. Loh kalau sholat Idul Adha ada, ya di anak nora ada dipaksa teko. Tapi kalau menurut aku mereka itu libatkan dalam kepanitiaan di stadion saja nih.
Jadi bisa memahami, melaksanakan dalam sesuatu yang sifatnya akbar. Tapi kepala sekolahnya bilang, "Abi ngajari yang dikini yo kene opa ya wis." Laksana sesuai sunah tapi ya. CMM Pak ini Pak. Oh ya, alhamdulillah. Kena gunano CMM. Kadang-kadang anti CMM kan sebab iki ngopo? CMM anti jenggot sopo, CMM sing anti jenggot. Lha iki lho, pembinaannya CMM itu 15 tahun jenggot dan gak tahu diketok kecuali ketahuan. Ya. Pun saya kira itu Bapak Ibu, kalau dilanjutkan nggak cukup waktunya. Untungnya di ujungnya di sini. Dakwah itu mengajar bukan menghajar, mengajak ya bukan mengejek, kemudian membina bukan menghina. Wis pokoknya apik-apik tok wis. Ya. Dan siapkan setiap kali kita datang nanti, berarti kan ada Masya Allah luar biasa. Satu kali sak PCM kayak gini, satu kali di ranting-ranting. Kalau bedanya dengan PCM Klojen, markasnya iki masjid gawat daerah. Mas kasih PCM Klojen itu masjidnya milik Muhammadiyah segede walamin bareng nyelempit. Pak Giono pernah ke sana berkali-kali. Sekali ya, yang sekali-kali Mas Aris ya. Itu ya apa boleh buat masjid cilik, tetapi alhamdulillah jamaahnya hatinya tidak kecil. Masjid Saipet itu bentahun 10 sapi disembelih, kambingnya enggak tahu. Tapi hari ini baru dapat 9 Mas Aris. Ya sampai gak cepet ngirim surat gak kebagian ojo di Senin ya aku. Ya. Kan masih kan sama-sama kita masuk ke Pakak sana sampai Muhammadiyah 3 Pakak. Sama ranting yang baru berdiri tempatnya Pak Subuh Pak Haji Ngadino, Pak Ngadino namanya. Iku lek wong ado kono nek dihubungi Pak Ro insyaallah teko iku sama haji kita sama istrinya. Karena saya perintahkan nggayo ranting anyar. Tak wangi kok. Tak wangi tenan. Nggayo ranting anyar. Caranya gimana Pak? Diskusi karo PCM Pakak karena wilayah Pakak. Engko pekan merasa dilangkai. Koyo wong pinter malang tok ae. Di Pakak wong pinter yo akeh. Aku gak pengen ada kalimat itu keluar. Diskusi aku nolak gak mampu baru nang Panjen, nang Kabupaten Malang, aku paling karya gak penang ya. Dan saya berharap tidak ada pertanyaan, tapi kalau ada boleh satu dari bapak-bapak, satu dari ibu-ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Giono, hadir ke alam itu bahagia. Udah kali ya? Satu kali bersama takbir seluruh peserta. Oh iya. Kedua, sholat zuhur bersama. Oh gitu. Oh, aku karo berarti. Memperhatikan aturan gerakan. Gerakannya berasal atau bergerak dari bawah ke atas. Sedangkan aturan main dari pusat obrolan membaurkan antara badan up dan obrolan. Kebetulan terjadi di meja pertama. Pertanyaan saya, kalau ada ranting yang menjadi bawaan PCM, sedangkan menentang putusan PCM, ini kira-kira sanksi apa yang seharusnya disikapi oleh PCM? Karena kalau ini negatif, bisa jadi nanti dari presiden dulu bagi rakyat yang lain. Kalau ternyata itu nyaman. Tapi kalau ternyata itu menyusahkan, mungkin yang lain hati-hati. Ini saya mau berjelasan apa yang sudah pengalaman banyak di PDM. Cabang berarti ini barangkali memberikan aturan main yang jelas. Dan kalau saya tanya kepada ketua PCM, loyalitas atau kelonggaran yang diberikan itu apakah hanya boleh mengikuti menyelenggarakan sholat Idul Adha tahun ini,
Karena itu sudah dimulai pada perencanaan pelaksanaan Idul Fitri yang lalu. Tapi cabang masih bisa terus. Tapi yang ini kayaknya tetap berjalan. Apakah itu dibolehkan menyelenggarakan sendiri hanya sebatas sebentar yang ada lagi, ataukah seterusnya bahkan Idul Fitri dan Idul Adha berlangsung terus? Jadi apa kira-kira yang Ya, terima kasih. Saya langsung jawab saja. Ketika ada perbedaan seperti itu, secara organisasional, pilihan pertama bagi yang orang tua sumbu ya les saya es urusan kari, jangan. Itu bagian mad'um. Katakan ini sing balelo ya. Aku paham yang dimaksudkan, tapi saya tidak ingin bikin tombak tambah runcing. Tak bujeli, lepas tak cuklek. Ya. Maka seperti ngomong anak cilik, tantrum dibanting anaknya, nanti gendong, dilus-lus. Wah, sudah pernah tantrum tak kono, kayak kita tantrum mana? Ya kono mana? Manusia itu punya hati. Tadi sanepane mang tak tuduno. Ketika saya dimusuhi orang, tak wae ndas wedhus. Iki nyogok sing ono pahalane ya iki. Riswah yang ada pahalanya hati riswah. Maka kita bayun dalam rangka menyatukan hati ini pasti ono pimpinane. Dan saya dengar pimpinannya sama-sama PDM. Di sini ono PDM yang mendukung PDM sini, di sana ada unsur PDM juga, 2 orang. Terus di kono yo ono unsur PDM. Aku terus kepingin dulurku gaduh. Saya ingin cari sisik milik. Alhamdulillah gak perlu cari wadul dewi-dewi. Dari pihak sini juga wadul, kocokku, boloku. Sing kono kancaku yo boloku, tinggalanku ono ning kono malah. Ya, saya ninggalin sonnya masjid yang seharga berapa 30 juta lah salah ya. Saya sumbangkan ke. Nah, kalau kemudian dulu tidak pernah punya ide nggawe salat dhewe, kok sampai duwe ide gak mau nyatuki sebabnya apa, dan yang punya ide pertama itu kalau mereka yang tidak mengerti Muhammadiyah, ya ayo tidak wae ben ngerti Muhammadiyah. Kalau kemudian ternyata bukan, dan ini dianggap sebagai orang yang bayakan, ya sudah diberi katokan pada orang banyak. Ternyata yang buat kita selama ini berbeda, dan akhirnya rotoe satu menghadap ngetan, sedaya ngulon wong iki. Dengan harapan dia bisa sadar. Dan saya lihat selalu ada seperti itu di ranting-ranting awal yang berdiri. Tidak hanya di sini. Dan biasanya Pak Agus Lekangan, Pak Susaf dulu, Alaminullah, yang kami berdua, saya sekretaris beliau waktu itu belum jadi PDM, marani sing ini. Takmir 2 kubu. Sing situ Muhammadiyah tegas. Sing situ Muhammad NU. Ngono. Lho kok ngono CMM entek kare sing bangsa rada eno-eno lah sing iku kok entek kene apa lah dipanggil. Ternyata sing dakwahe dulur teko NU. Lah sing nunjuk sapa lho? Waya aja wong ngono iku, ya kita, yang kita dipakai dari yang NU. Kalau mau CTC nasional kayak Ale kelas gitu ya. Raya Langsep itu bukan Masjid Muhammadiyah, tapi amalannya kan 100% Muhammadiyah. Bahkan Yai NU kalau ceramah disu, solatnya niru solatnya Muhammadiyah. Dan mereka mau terima. Kenapa? Karena sing dihina. Ya, sehingga yang beda-beda pendapat itu mau. Dan yang terakhir ketika mau di Muhammadiyahkan itu kebanteran yang diserai mana. Jadi konco-konco sing nadini itu dari pengurusan diciptati kabeh. Gak ono disisikan satupun, wadul kepada wakilnya sing urip. Ini kami dikeluarkan semua dalam suatu organisasi. Gak sido.
Ambek sing duwe tanah mbiyen niku sing wakaf pertama gak sida, wis kata Muhammadiyah oleh ngene, memecah belah umat. Padahal kesalahan satu orang. Nah, bikin suruh-suruh tadi kan satu kali yayasan kan ketua yayasannya sama ketua tamir bikin struktur garis. Wah ya digawe tapi ojo tiket di pentolan anggotae. Kayak gitu loh. Nah, ini kalau sebenarnya hal-hal yang sepele ini nggak paham dalam dunia politik dakwah, ya buyar lah dhewe. Buyar, jangan dikerasi. Yang ada dikasihi. Kon njaluk apa sih sajane? Ya lek eksis ya wis eksis. Sing penting sekali-kali kontenmu iku Muhammadiyah. Lu wis buktine ndi? Ini kajiannya, ini buktinya ini. Kayak iki kajian Muhammadiyah. Mlebu kono yo naik nang Mbak Google kabeh wong ero lek kajian iki Muhammadiyah. Seperti itu. Sehingga kalau tidak begitu dia akan sadar diri, akan memperbaiki sikapnya, dan kalau sudah seperti itu alhamdulillah, berarti hanya sekedar beda-beda pendapat saja di antara kita. Nah, sebagai oleh-oleh tadi belum sempat saya bahas ini. Kesimpulannya tadi kajian kita tadi itu kan belum ditutup pakai doa kafaratul majelis ya. Kesimpulannya hakikat Muhammadiyah itu ya berislam kemajuan. Kita tidak anti kemajuan. Kita gunakan kemajuan zaman ini untuk kepentingan dakwah kita, menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah itu adalah berdakwah. Dakwah itu ngajak, ngajar, membina, bukan membinasakan. Ngajar bukan mengajar. Jadi kalau orang yang nakal ngono aja terus moro dikepuki, tapi dituturi sampai kena. Kapan Pak kena? Ya sampai kena. Iso nabok nilai tangan. Ya, tidak tangan kita sendiri yang naboki, tapi tangannya orang lain. Gitu. Pakai anune pasal pae wong Jawa gitu Bapak iki. Wong Jawa iku lek dipangku turu. Betul. Ya ono cara kowe lho lek dipangku ngene kan turu mati. Hurufnya nggak bisa dibaca. Begitulah kalau selalu diberi suwe-suwe sungkan. Lek gak sungkan Pak, ora ono ceritane aktivis Muhammadiyah gak sungkan itu. Mesti duwe izin. Karena hatinya tidak mati, hatinya sedang hidup. Tetapi ada setan-setan belang, setan-setan gondrong yang merayu ini supaya pecah. Muhammadiyah itu berorganisasi, jadi gak dewe-dewe. Iki kudu ngerti yo an. Nggak mesti PDM itu ngerti, nggak mesti PP juga ngerti, nggak mesti. Tapi PP yang sekarang saya tahu ngerti. Ada 3 orang PP yang nggak setuju keputusan dan nerima tambang, tapi tahu ngomong orang tahu. Ngelek-ngelek PP yang lain nggak pernah ada. Saya salut Pak Busra Muqaddas. Nggak beda dengan PP, tapi tidak kemudian keputusan itu keliru, enggak. Saya kebetulan beda pendapat, bis. Kebetulan beda pendapat, tanpa menjelek-jelekkan PP yang lain. Muhammadiyah itu berjuang, berjihad. Dan namanya jihad berjuang itu tenanan, dengan sepenuh tenaga. Ya. Maka kalau tidak ya nggak ada kemajuan apa-apa. Ya, boleh jadi walaupun ranting mangun rejo nyemepit nguniku, ya produknya bisa saja nanti luar biasa. Karena bondo ikhlas tok wis, gak butuh uang, butuh Gusti Allah. Gak butuh dicatat dia secara emas. Saya butuh dicatat oleh Allah SWT. Wis lupakan manusia dalam berjuang itu. Le orang ngono hati, aku gak dirgani, aku gak dihormati. Cari hormatnya manusia tiwa sakit hati sampean. Satu-satunya penghormatan yang kita perlukan itu adalah dari istri dan anak-anak kita. Mulai rasanya ayam mulai anak bojo iki mendukung dakwah kita, tidak menjadi duri penghambat. Wes enak pol sing ya atau yang atau nyeluk ya apa. Aku diceluk bojoku yang walaupun belum nyangkung durung anake urung wani rabi lanang-lanang yang wis dah nilai mek nilai man kan gak mungkin dikek gede wae kan titik tau nilai titik. Ayo betul, ayo keluar ngomongin pensiun, mangan bareng karo bojo itu. Bagian dari mengusahakan ini baiti janati perlu pengorbanan akhirnya.
Setelah kita bisa melakukan pengorbanan di dalam bermuhammadiyah, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran sehingga dibayar oleh siapapun, maka insya Allah Muhammadiyah akan tangguh di tempat kita berada. Adanya kita di tempat itu sebagai Muhammadiyah dirasakno karo wong sekitar, termasuk si duduk Muhammadiyah. Baru itulah dakwanya berhasil. Keberadaan kita dinanti orang, baik yang Muhammadiyah maupun yang tidak. Penutup, leno sing gak seneng ae Pak, jarno ae. Nek nuruti wong gak seneng, gak ada baiknya kita. Nuruti pembenci, pendengki, gak ada baiknya kita. Tapi bagi yang cinta setengah mati, gak ada eleblas, gak wani ngritik bahkan. Padahal keliru kabeh. Sebener wasat ya, jalan tengah. Kalau ono keliru yo keliruno terus dibenerno, tetap didukung. Kalau bener didukung saya kok proyo. Kalau ada yang belum, nasihat datang. Adin itu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Dinasihati gak kena tinggal ngalih. Ben urip karepe dhewe. Nanti biar generasi berikutnya yang akan membetulkan. Ya. Pengalaman yang ini Masya Allah wakil tak cerita nongkan dan tidak sampai tuhur. Tapi mohon izin, ini mau ke Blitar, Banto, Bowo, ponaku tadi manten, Wono Purwoso, Wono Binangun, Sumberjo, Sambirejo. Kano banyune angel oleh banyu waco. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan pengajian kita jadi ilmu yang bermanfaat dan semoga kita semua diberi semangat oleh Allah untuk berdakwah ilallah melalui persyarikan Muhammadiyah dan Aisyah. Amin Allahumma amin. Kita akhiri bersama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdi al hajjaj ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub alif baina qulubina kama alafta baina qulubi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal qaumil muhajirin wal ansar bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa janibna al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha qabiliha wa atimha 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya 'azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Assalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.